Bapak Ibu hadirin sekalian, kita mulai dari ayat hal ataka haditsu Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pembina, Direktur dan seluruh pengurus Majelis Duha Nasional beserta para jamaahnya. Yang kami hormati Bapak Dai, Bapak Pegawai Syara, Imam, Khatib Bilal, seluruh masjid yang ada di wilayah sekitar sini, wabil khusus Pegawai Syara dari Masjid Nurul Islam PAL berapa ini Pak? PAL 5. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah dan semoga senantiasa mendapatkan keberkahan dari doanya Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau mendoakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku yang mana mereka itu bangun di pagi hari dan melaksanakan aktivitas-aktivitas positif. Mudah-mudahan kita termasuk dalam doa tersebut, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukril ala ni'matillah, kita bisa berkumpul di hari ini alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, kemudian cuacanya bagus, alhamdulillah tiada halangan suatu apapun, kita bisa hadir sama-sama di sini untuk bareng-bareng menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita sama-sama mendatangkan keberkahan dan ridho dari Allah, amin. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, saya ingin mengajak kita semuanya untuk sama-sama membaca ayat suci Al-Quran berkaitan dengan kajian kita pada pagi hari ini, yaitu surah An-Nazi'at. Kalau kemarin ayatnya ayat 1 sampai 14, berarti sekarang ayat 15 dan seterusnya. Mohon izin bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita sama-sama sebelum mengkaji kita sama-sama membaca sehingga kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dari awal mohon. Nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة
فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita mulai dari ayat hal ataka hadithu Musa. Setelah Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad tentang malaikat-malaikat yang mencabut nyawa, ada dua model, ada yang mencabut dengan keras dan ada yang mencabut dengan pelan. Kemudian dilanjutkan dengan bagaimana manusia itu nanti dibangkitkan setelah menjadi tulang belulang dan itu mendapatkan perlawanan dari orang kafir Quraisy. Kemudian di ayat 15 Allah memberikan wahyu, yaitu hal ataka hadithu Musa. Ini menjadi tanda tanya besar di kepala kita. Setelah menceritakan tentang ajal, dicabutnya ruh dari badan manusia, kok Allah ingin membicarakan masalah Nabi Musa kepada Nabi Muhammad? Ini menjadi tanda tanya besar. Para mufasir memberikan sebuah penjelasan, diantaranya tafsir Al-Biqai yang menyebutkan bahwasanya ada munasabah, ada hubungan yang sangat erat antara ayat 1 sampai 14 dengan ayat 15. Hubungannya bagaimana? Hubungannya pertama begini. Cerita Nabi Musa itu tidak lepas dengan cerita
yaitu musuhnya siapa? Raja Fir'aun. Nah, di situ ada pelajaran. Setelah Allah menceritakan tentang bagaimana malaikat maut mencabut nyawa dari manusia, kemudian mendapatkan perlawanan dari orang kafir Quraisy, kemudian setelah itu disinggung masalah hal ataka haditsu Musa. Ini berkaitan erat karena apa? Karena yang namanya Fir'aun itu adalah orang yang pongah, orang yang congkak, sampai-sampai kecongkaannya membuat dia merasa layak disebut sebagai Tuhan. Selama hidupnya, menurut riwayat yang masyhur beredar bahwasanya Fir'aun itu tidak pernah sakit. Karena tidak pernah sakit, akhirnya dia menganggap dirinya adalah manusia yang kuat, tidak pernah merasakan kelemahan. Jadi kalau kita ini dalam beberapa sisi mentok, itu bersyukur, ya. Berarti kita sedang diingatkan sisi manusiawi kita. Kerja kemudian capek-capek, pegal-pegal, padahal baru berapa kali cangkulan, encoknya, pinggulnya sudah mulai terasa. Itu teguran bahwasanya kita adalah manusia biasa. Nah, ini kalau nggak dikasih sakit, efeknya begini, seperti halnya Fir'aun. Nah, orang-orang kafir Quraisy itu beranggapan bahwasanya dia punya kesamaan kasusnya seperti halnya Fir'aun. Tetapi sama-sama difahami bahwasanya Fir'aun pun ketika Allah sudah berkehendak kekuasaannya dicabut, maka semuanya akan tercerabut. Jangankan kamu kafir Quraisy yang tidak punya kekuasaan, kekayaan, dan bala bantuan yang banyak, Fir'aun yang sudah banyak sebegitu saja, ketika Allah menghendaki untuk dicabut, digulung, habis semua. Jadi ini hubungannya. Hal ataka haditsu Musa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di dalam tafsir Ar-Razi dinyatakan bahwasanya ayat 15 ini merupakan tasliyatan, merupakan hiburan, merupakan apa ya, semacam motivasi untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Motivasi apa? Motivasi bahwasanya umat yang didakwahi, orang yang diajak memeluk agama Islam, menyembah Allah, itu tidak seberat apa yang dihadapi oleh yang namanya Nabi Musa. Taruhlah Abu Jahal, Abu Lahab, dan seterusnya itu tidak sekaya dan kuat militernya Raja Fir'aun. Jadi kalau kita mau punya rasa syukur, maka kita harus melihat kenikmatan itu, apa namanya, cobaan-cobaan itu yang lebih tinggi dari kita, supaya kita bisa bersyukur, ya. Kalau kita ngelihatnya di bawahnya, kita jadi depresi. Tapi kalau kita ngelihatnya, oh saya ternyata belum seberapa masalah saya, ada yang lebih hebat lagi, lebih berat lagi masalahnya dari saya. Akhirnya apa? Akhirnya agak ringan. Nah, jadi kalau kita melihat masalah, ya, lihatnya itu jangan ke bawah, tapi lihatnya ke atas. Ternyata kita belum seberapa. Kemudian idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Ini menceritakan bahwasanya ketika memanggil siapa Tuhannya Musa, kepada siapa? Kepada Nabi Musa. Di mana panggilan itu? Bil wadil muqaddasi tuwa, di sebuah lembah, ya, di lereng atau kaki gunung Tursina. Jadi ketika Nabi Musa itu mau berjalan dari Madian menuju Mesir, itu ada namanya Bukit Tursina. Di dalam riwayat disebutkan ada semacam api unggun. Di dalam tafsirnya, api unggun itu ada semacam bisikan atau suara yang memanggil Nabi Musa. Inilah ayat ini. Kemudian
suara itu menyerukan, memberikan sebuah perintah atau instruksi. Apa isi instruksinya? Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, pergilah kamu ila fir'auna, menuju Fir'aun. Berarti apa ini kira-kira? Suruh datang berdakwah kepada Fir'aun. Innahu tagha, karena Fir'aun itu adalah hamba Allah ya, manusia yang melampaui batas, Nah, di sini saya ingin menjelaskan agak dalam sedikit bahwasanya di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali menyinggung masalah nama-nama tertentu. Nabi Musa disebut sebanyak 136 kali. Fir'aun disebut sebanyak 74 kali. Tentu kalau kita mau berpikir mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, cerita masa lalu itu memang bagian daripada Al-Quran, karena Al-Quran memuat akidah, memuat syariat atau hukum-hukum, memuat qasas, dan memuat ilmu pengetahuan. Itu garis besarnya, ada yang mengglobalkan menjadi 4 garis besar haluan atau katakanlah kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, qasas ini atau kisah-kisah nabi-nabi terdahulu ini, dalam hal ini Nabi Musa adalah yang paling banyak disinggung atau disebut oleh Al-Quran. Sebanyak berapa kali? 136 kali. Fir'aun berapa kali? 74 kali. Nah, ini bukan semata-mata mau cerita saja, tetapi kita mesti bisa mengambil nilainya. Kenapa sih cerita Nabi Musa itu diulang-ulang, Bani Israel diulang-ulang, ya? Kenapa Fir'aun itu diulang-ulang? Tentu bukan hanya sekedar informasi masa lalu, karena Al-Quran adalah kitab hidayah. Al-Quran bukan kitab sejarah, ya. Al-Quran juga bukan kitab ilmu pengetahuan, tetapi Al-Quran adalah kitab hidayah. Kenapa demikian? Kalau Al-Quran disebut sebagai kitab sejarah, tentu sejarahnya tidak lengkap, karena yang namanya ilmu sejarah atau kitab sejarah mestinya ada tahunnya, tetapi Al-Quran tidak menyebutkan tahun. Terima kasih. Kalau disebut sebagai ilmu pengetahuan juga sama. Intinya apa? Intinya Al-Quran adalah kitab hidayah. Kita harus pandai mengambil hidayah dari setiap hikayat-hikayat yang ada di dalam Al-Quran. Apa hidayahnya? Begini, Fir'aun itu adalah sebuah simbol tirani, sebuah simbol kesewenang-wenangan, sebuah simbol kesombongan. Kesombongan atas apa? Kesombongan atas kekuasaan, kesombongan atas harta benda, kesombongan atas kesehatan, kesombongan atas pengaruh dan lain sebagainya, sampai dia mengaku menjadi Tuhan. Nah, bisa tidak kira-kira karakter atau sifat buruk Fir'aun itu ada pada diri kita? Bisa atau tidak, Pak? Bisa. Jawabannya bisa. Ya. Oleh karena itu, dalam hal ini mari sama-sama kita muhasabah, ya. Jangan sampai ada karakter atau sifat buruk Fir'aun ada pada diri kita. Karena orang kaya bisa saja dia sombong karena kekayaannya. Orang berkuasa bisa saja sewenang-wenang karena kuasanya. Orang yang pegang palu sebagai hakim bisa saja dia zalim dengan setiap keputusannya. Sebagaimana disebutkan oleh hadis Rasulullah bahwasanya dari 3 hakim ini ada 2 yang masuk neraka, yang 1 masuk surga. 2 ini, yang pertama adalah hakim ini adalah hakim yang tidak berilmu alias bodoh, maka dia otomatis masuk ke neraka karena
memutuskan perkara tidak berdasarkan ilmu. Terus hakim yang kedua yang masuk neraka lagi adalah dia itu berilmu tetapi menyalahi amanah keilmuan. Harusnya divonis mati, ternyata tidak divonis mati. Harusnya divonis berat 10 tahun, divonis cuma 2 tahun. Itu adalah sebuah kezaliman. Jadi dua hakim ini, yang satu bodoh, yang satu lagi khianat, dia adalah orang-orang yang layak masuk neraka. Kemudian satu lagi yang masuk surga itu siapa? Dia adalah orang yang berilmu dan juga mempunyai integritas atau kredibilitas. Inilah hakim yang ketiga, inilah yang masuk surga. Balik ke masalah tadi, Pak. Jadi mari sama-sama kita menguatkan tauhid kita, bahwasanya kita adalah sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, sealim apapun kita, kita hanyalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pantas untuk sombong sedikit pun di atas buminya Allah. Kemudian saya lanjutkan. Idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka. Katakanlah wahai Musa, hal laka, apakah engkau wahai Fir'aun itu tidak tertarik untuk membersihkan diri, untuk mensucikan diri? Intinya kapan kamu mau tobat? Nah gitu ya, kalau bahasa gitu, kapan mau tobat? Tetapi ini bahasa Al-Quran yang mengajarkan kepada kita bahwasanya di hadapan Fir'aun yang zalim, kita nggak boleh ngomong kasar. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Jadi faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Dalam sebuah kunjungan Nabi Musa dengan Nabi Harun itu disuruh menghadap ke Fir'aun, faqula lahu qawlan layyina. Katakanlah wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lembut, yang lemah lembut. Nah, ini merupakan ajaran tarbiyah atau metode dakwahnya Al-Quran. Maka kalau ada orang yang qulil haqqa walau kana murran, itu betul dalam satu sisi, tetapi di sisi lain Al-Quran mengajarkan bahwasanya ketika ada narasi bahasa yang lebih halus, maka katakanlah secara halus, karena kita diperintahkan oleh Al-Quran untuk berkata-kata yang tidak kasar. Itu sebagaimana adat kita yang menyatakan bahwasanya ikannya dapat, airnya jernih, ikannya dapat. Jangan sampai airnya keruh, ikannya tidak dapat. Nah, jadi kita dengan pendekatan yang baik, kata-kata yang baik, maksud atau niatnya juga baik, dengan cara yang terbaik. Faqul hal laka ila an tazakka. Sampai kapan kamu itu akan taubat wahai Fir'aun? Kalau kamu mau tobat, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Saya bersedia untuk memberikan petunjuk, membimbing kamu ila rabbika, menuju jalan Tuhanmu, yaitu Allah. Fatakhsha, kamu bisa menjadi orang yang khasyah, yang takut kepadanya. Kemudian apa yang dilakukan atau jawaban dari Fir'aun? Fir'aun itu melakukan perlawanan. Nabi Musa mengatakan fa'arahul ayatal kubra. Nabi Musa memperlihatkan ayat-ayat kubra, bukti-bukti yang cukup besar. Apa bukti yang cukup besar? Dilemparkannya tongkat kemudian berubah menjadi ular. Itu ayat yang besar. Tetapi tidak juga beriman. Fakadzdzaba wa 'asha, dia mengingkari dan dia memaksiati atau mendurhakainya. Tsumma adbara wa yas'a. Tsumma adbara yas'a. Dan dia juga katakanlah melakukan kontra,
melakukan perlawanan kepada Nabi Musa. Fahasyara fanada. Nah ini bentuknya apa, bentuk perlawannya? Fahasyara, Raja Fir'aun ini mengumpulkan dalam sebuah riwayat 10.000 tukang sihir. Fanada, mereka diundang, atau Raja Fir'aun mengundang saharahnya atau ahli sihirnya yang sebanyak 100.000. Dikumpulkan di situ, kemudian dari tambang-tambang yang mereka pegang itu dilepaskan untuk menyerang Nabi Musa. Berubahlah tambang tadi menjadi ular kobra dan seterusnya menyerang Nabi Musa. Ketika Nabi Musa melihat bahwasanya ia akan diserang oleh ular-ular dari penyihir Firaun, apa yang dilakukan? Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk melepaskan tongkatnya, kemudian tongkat itu berubah menjadi ular, dan dari situ ularnya memakan semua ular-ular daripada penyihir Firaun. Apa yang terjadi? Setelah menang, Nabi Musa menang, ternyata Raja Fir'aun ini nggak mau juga mengikuti anjuran daripada Nabi Musa. Padahal penyihirnya yang sebanyak 10.000 itu sudah taslim, menyerah, dan mengakui bahwasanya yang kita lakukan sihir ini adalah rekayasa. Ini nggak sungguh-sungguh. Ini adalah permainan mata. Sementara yang dilakukan oleh Nabi Musa itu betul-betul adalah mukjizat. Jadi sebanyak itu penyihir beriman semua kepada Nabi Musa. Apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Nah inilah tirani atau kezaliman Fir'aun. Fir'aun melakukan penyiksaan terhadap orang-orang yang mengimani Nabi Musa. Sedikit cerita bapak-bapak, ibu-ibu, bahwasanya Nabi Musa beserta Bani Israel itu adalah pendatang. Di Mesir mereka adalah pendatang. Mereka dari mana? Dari Palestina. Orang Bani Israel ini adalah keturunan daripada Nabi Yakub, ya. Israel itu sama dengan Abdullah. Isra itu Abdun, Il itu Allah. Jadi Israel adalah Abdullah, hambanya Allah. Pada masa Fir'aun di zaman Nabi Yusuf, itu Nabi Yusuf pernah jadi menteri keuangan atau bendahara negara. Kemudian Nabi Yusuf ini karena sukses, punya nama baik, saudara-saudaranya hijrah dari Palestina ke Mesir, sampai beranak pinak di situ, menjadi sebuah komunitas yang cukup banyak, jadilah Bani Israel. Sementara yang berkuasa sebagai Fir'aun, ya, itu adalah orang-orang Kipti, orang-orang Koptik. Nah, Fir'aun sendiri, bapak-bapak, ibu-ibu, bukan nama, itu adalah gelar. Gelar untuk siapa? Untuk raja di daerah Mesir, namanya Fir'aun. Jadi ada Fir'aun yang adil, yaitu Fir'aun yang hidup di zamannya Nabi Yusuf. Kemudian Fir'aun yang menjadi musuhnya Nabi Musa ini adalah Fir'aun kedua, Ramses II, ya. Itu yang zalimnya minta ampun, yang mana ketika dia memiliki isyarat bahwa suatu saat nanti kekuasaannya akan digerogoti oleh seorang laki-laki dari Bani Israel, maka setiap lahir bayi laki-laki pasti dibunuh. Kalau perempuan ditalai, tapi kalau laki-laki langsung dibunuh. Itulah awal mula daripada kekejaman daripada Fir'aun. Kemudian saya lanjutkan. Faqala ana rabbukumul a'la. Setelah penyihir-penyihir istana Fir'aun ini kalah, Fir'aun tidak juga mau bertaubat. Dia tetap faqala ana rabbukumul
a'lam, menyatakan bahwasanya saya adalah Tuhanmu yang paling luhur, wahai penyihir-penyihir. Jangan kamu menyembah Tuhannya Musa. Kemudian setelah itu fa'akhadhahullahu nakalal akhirati wal ula. Allah memberikan hukuman kepada Fir'aun, hukuman di dunia dan hukuman di akhirat. Hukuman di dunia bentuknya apa? Bentuknya ditenggelamkan beserta pasukannya. Nah, pada hakikatnya Fir'aun itu sudah beriman, tetapi tidak mau menyatakan. Menjelang ajal, hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ketika nyawanya sudah di tenggorokan, dia sudah mau tenggelam, dia mau mengucapkan la ilaha illa amanat bihi banu Israil. Ini sombongnya Fir'aun ini. Pengen bilang la ilaha illallah saja dia tidak mau. Dia bilangnya tidak ada Tuhan selain Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Kurang ajar. Nah, kemudian ada yang nggak terima ketika dia mau syahadat macam itu, ada yang tidak terima. Siapa? Malaikat Jibril. Diambilnya tanah dari dasar laut, dimasukkannya ke dalam mulutnya sampai termegap-megap dan tidak tuntas mengucapkan la ilaha illallah atau mengucapkan syahadat. Nah, mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil pelajaran ini, dan dari syahadat ini mudah-mudahan kita termasuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad yang bisa mengucapkan syahadat di akhir umur kita. Amin ya rabbal. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya di dalam cerita ini ada ibrah atau pelajaran bagi orang-orang yang takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ini waktu masih ada? Masih? Belum? Ada satu anggapan yang ingin saya luruskan. Sebagian kita menganggap bahwasanya Nabi Musa itu citul atau ngomongnya tidak fasih, ya. Dasarnya apa? Dasarnya kisah Israiliyat yang menyatakan bahwasanya dia itu pernah waktu bayi narik apa? Jenggotnya Fir'aun. Kemudian Fir'aun ini marah. Wah, dasar anak Bani Israel kecil-kecil lah sudah berani narik jenggot aku, kan macam itu. Akhirnya mau dibunuh sama siapa? Fir'aun. Tetapi dihalang-halangi oleh ibu angkatnya, yaitu yang bernama Asia. Dihalang-halangi, janganlah bang, ini budak kecil. Tapi budak kecil dia nyiksa aku, jenggot aku ditarik-tarik katanya. Marah dia yo. Akhirnya mau jangan diambil hati, kurang gawe abang nih kalau nak bunuh dia. Cari musuh yang sepadan. Bukan macam itu. Aku kesal sama budak ini. Kalau bahasa gitu kan. Terus akhirnya, bang, jangan diambil hati. Dia ini belum lengkap pikirannya macam budak besar. Jangan disamakan dengan budak besar. Macam ini dek katanya. Kalau memang dia belum punya pikiran sebagaimana pikiran orang dewasa, saya kasih dua pilihan. Ada korma, satu lagi bara api. Ada riwayat pakainya apa namanya, sawang itu. Rumahnya laba-laba. Ada yang riwayat semacam itu. Akhirnya itu adalah detik-detik yang menegangkan antara hidup dan matinya Nabi Musa waktu kecil. Ketika dia mau ngambil roti atau kurma, itu kemudian dipindahkan tangannya oleh malaikat Jibril, dan akhirnya dia memilih batu bara, bara api, ya, memilih bara api, kemudian dimakannya, dan karena terbakar akhirnya dia tidak bisa berbicara dengan fasih. Ada yang bilang semacam itu. Tetapi ada yang cukup, ini sumbernya Israiliyat. Israiliyat itu apa? Riwayat dari ahli kitab terdahulu. Itu
Kita tidak boleh komentar, pokoknya nganing be. Ya, la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Iman jangan, ingkar juga jangan. Pokoknya dengar be. Tetapi ada yang cukup menarik begini. Saya di awal tadi pakai pembukaan Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doanya Nabi Musa. Memang Nabi Musa tidak sebalik, tidak sehebat orasi dan retorikanya Nabi Harun. Kenapa demikian? Ketika berdakwah di depan Fir'aun, di antara penyebabnya adalah beliau itu adalah orang yang pernah diasuh oleh Fir'aun. Dia punya hutang budi. Nah, sehingga macam mana lah? Orang sudah punya hutang budi itu tidak selancar, tidak sebebas orang yang tidak punya hutang budi. Nah, maka dia minta berdoa sama Allah, Rabbishrahli sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Terus wa yassirli amri. Ya Allah, permudahlah urusanku. Terus wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskanlah ikatan yang ada di dalam lisanku atau lidahku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ucapanku ini bisa dipahami oleh orang lain. Waj'al li waziran min ahli. Jadikan wazir atau utusan atau wakil min ahli dari keluargaku. Harun akhi, yaitu Nabi Harun yang sebagai saudaraku. Jadi Nabi Harun ini adalah nabi yang diangkat kenabiannya oleh Allah karena proposalnya dari Nabi Musa, ya, karena proposal. Jadi ada nabi ternyata berbasis proposal. Nabi Musa yang minta supaya Nabi Harun ini menjadi nabi. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, masih ada waktu, Pak? Masih. Tanya jawab beda? Masih panjang? Baik. Jadi saya ingin cerita bahwasanya Nabi pertama yang seringkali berkomunikasi dengan Allah itu adalah Nabi Musa. Pertemuan Nabi Musa, percakapan Nabi Musa di Bukit Tursina itu menurut riwayat yang saya baca, ini yang pertama kali. Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa, itu adalah pertama kali Allah atau Nabi Musa bertemu dengan Allah di Bukit Tursina sekaligus mendapatkan SK sebagai Nabiullah. Jadi pertama kali mendapatkan SK sebagai Nabi, ini ayatnya. Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Ada lagi nanti ketika apa? Ketika menerima wahyu, yaitu diturunkannya Taurat. Ada lagi pertemuan berikutnya ketika Bani Israel ini nggak terima. Wahai Nabi Musa, kamu enak-enak baik nyebut sudah dapat Taurat, kami kau pengen lah ikut gitu kan? Pengen nengok Tuhan. Ini tidak jelas ini Nabi bukan apa bukan, pengen nengok Tuhan. Nah kemudian dipilihlah berapa itu? Wahtara Musa sab'ina rajulan limiqatina, 70. Ya, kalau yang golongan daripada Bani Israel ada 12 memang. Tapi yang ikut bertemu dengan Allah di Bukit Tursina itu ada 70. Kemudian di situ Nabi Musa punya proposal lagi. Rabbi arini anzur ilaik. Pengen nengok Allah. Kalau tadinya hanya sebatas suara saja, kemudian karena atas desakan dari Bani Israel dan juga mungkin ada kemauan daripada Nabi Musa, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah
berikanlah aku penglihatan supaya aku bisa melihat engkau. Terus apa jawaban Allah? Lan tarani. Qala lan tarani, kamu tidak akan bisa melihatku wahai Musa. Walakin nanzur ila jabali, tetapi lihatlah ke gunung. Ya. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Seandainya gunung itu meletus, ya. Walakin yanzur ila jabali fa in istaqarra, seandainya gunung itu tidak meletus, maaf, masih tetap di tempatnya, kamu bisa melihat. Tapi ternyata saya waktu naik ke Bukit Tursina sekitar 2006, saya ke puncak Bukit Tursina, saya nanya sama orang yang jualan di atas puncak Tursina itu, mana gunung yang ditengok sama Nabi Musa kemudian meledak gitu. Itu di depan situ. Saya naik ke atas, di atas itu banyak orang jualan batu cincin banyak, jualan aqua banyak. Ada 2 tempat ibadah di situ. Pertama musholla atau tempat ibadah untuk orang Islam, satunya lagi gereja. Jadi subuh hari sunrise kami beserta rombongan bisa nyampe ke sana, kemudian melihat ada 2 umat beribadah yang beribadah sesuai dengan caranya masing-masing. Jadi setelah itu Nabi Musa pingsan. Fa ini istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu, ketika Allah menampakkan dirinya, ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Allah menjadikan gunung itu meledak, hancur berkeping-keping. Karena ledakan itu Nabi Musa sampai pingsan. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul muslimin. Nah, jadi setelah itu Nabi Musa sadar dan bertaubat, minta ampun sama Allah, ya Allah, tidak lagi gitu. Kapok. Permintaannya macam itu, pengen nengok Allah, kemudian Allah ngasih trial dulu, cobaan, tengok dulu gunung itu. Kalau saya buka sedikit hijabnya saja kemudian gunung itu tidak meletus, berarti kamu sanggup. Tapi kalau meletus, berarti kamu tidak akan sanggup. Ternyata meletus, pingsan langsung. Baiklah Bapak-bapak, karena sudah jam 7:12, barangkali ada yang perlu didiskusikan. Ya, Pak Arna ya. Ada yang ditanyain, silakan.